Halo saudara Super Radio, berjumpa kembali di podcast Super Radio. Saat ini saya sudah berada di Taman Budaya Jawa Timur. Bersama saya Maritza yang akan menemani Anda di episode kali ini. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama Mas Reva yang menjadi dalang muda berusia 18 tahun. Seperti apa keseruannya? Yuk kita kulik bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan berlangganan di akun kami. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan info menarik selanjutnya. Yuk saudara! Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong perkenalan singkat lebih dulu kepada saudara Super Radio? Ya, halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya sekarang sedang bersekolah di SMA Negeri 20 Surabaya. Ini anaknya dipanggil apa ya? Mas Kak atau apa? Panggil Mas saja. Oh iya Mas, saya lihat tadi jago banget ya main alat musik tadi. Ya, Kalau nggak salah itu namanya rebab kan? ya betul rebab. Salah satu dari gamelan juga. Iya benar. Berbicara soal gamelan ini juga erat kaitannya ya dengan wayang. Oh iya, tadi saya lihat keren banget ya mainnya. Ini kalau nggak salah namanya rebab Iya ya. betul rebab. Kenapa sih memilih alat ini buat dimainin gitu? Ya, yang pertama karena alat musik ini unik. Saya suka belajar yang unik-unik dan menantang kan. Rebab ini salah satu musik yang dibilang susah kalau di karawitan. Jadi mainnya tuh dengan perasaan. Jadi kalau posisi tangannya udah beda, nadanya juga udah pasti beda. Seperti itu. Berbicara soal gamelan, ini juga erat kaitannya ya dengan wayang. Dan dengar-dengar Mas Reva ini juga mendalami itu. Ya, saya juga suka di dunia pedalangan juga. Kalau boleh tahu sejak kapan sih tertarik dengan dunia pedalangan? Kalau awal tertarik dan masuk ke sanggar itu mulai dari saya kelas 2 SD. Nah, kalau mulai nekuninya dari SMP. Seperti itu. Momen apa yang membuat Mas Reva ini pertama kali tertarik di dunia perwayangan? Awal tertarik itu karena kakak saya yang mulai masuk ke dunia pedalangan. Saya lihat kakak saya itu banyak prestasi, terus untuk masuk ke sekolah SMP, SMA tuh bisa lewat jalur prestasi jadi lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua karena saya lihat wayang ini di dalam pewayangan atau pakelirannya ini bisa dapat pelajaran hidup dari lakon yang sedang dilakukan oleh dalang. Apa sih yang bikin Mas Reva ini tertarik sama dunia pedalangan? Karena kan kebanyakan teman-teman di usianya Mas Reva sendiri itu mungkin lebih suka main gadget atau nonton film. Ya, kalau tertarik atau milih wayang daripada gadget itu karena wayang itu salah satu seni yang masih bisa bertahan di era gempuran homo digitalis saat ini atau di era semuanya era digital. Jadi banyak makin kesini wayang itu malah banyak variannya. Jadi saya lebih tertarik kayak wayang yang udah mulai pakai bahasa Indonesia, wayang juga udah pakai aransemen musik-musik lebih modern. Jadi saya lebih suka dan tertarik di era-era sekarang ini. Ada nggak sih dari keluarga atau teman-teman gitu yang terjun di dunia seni? Apa cuma Mas Revanya aja? Kalau di keluarga, yang pertama itu kakak saya. Pas saya tanya orang tua saya, ternyata buyut saya juga dulunya seorang seniman ketoprak seperti itu. Jadi masih ada. Iya, masih ada keturunannya ya. Dengar-dengar Mas Reva ini sudah meraih beberapa penghargaan ya. Kalau boleh tahu, ceritain dong perjalanan meraih prestasi yang membanggakan itu. Kalau prestasi yang paling berkesan itu pertama kali saya juara
di provinsi. Waktu itu tahun 2022, waktu zaman-zamannya Covid masih ada. Dulu tuh saya belum menekuni wayang. Jadi waktu saya pertama kali dapat penghargaan itu menang, saya serasa bangga. Soalnya dulu waktu saya SD, saya belum menekuni, almarhum mama saya tuh selalu support, tapi saya nggak ada semangatnya sama sekali. Jadi saat saya bisa capai prestasi tingkat provinsi, saya merasa bangga ya, seperti itu. Sejauh dari jadi pedalang muda, pasti ada dong tantangan tersendiri bagi Reva. Kira-kira apa sih tantangan terbesar jadi dalang muda di era sekarang? Kalau di era sekarang, mungkin kalau dari teman-teman saya di SMA ya, kalau mandang saya itu katanya kayak orang kuno yang pertama. Terus ada yang juga saya dengerin musik gamelan atau nonton wayang, teman saya takut. Pas saya tanya alasannya kenapa, gara-gara dia habis nonton film horor. Katanya dalang itu suka mistis, suka numbal-numbalin juga, itu karena dia habis nonton film. Jadi saya agak kecewa dan agak menurun sama seni waktu itu, tapi saya semangat lagi. Terus cara ngatasinya itu gimana Kak? Kalau cara ngatasinya, saya waktu itu mendekatan buat kasih tahu teman saya kalau wayang itu asik. Saya kasih tahu wayang yang berbahasa Indonesia, terus yang bergenre modern lah, itu musiknya asik, bahasanya asik juga, lucu-lucu juga. Dari itu teman-teman saya juga udah mulai mandang kalau wayang itu nggak sekuno itu, seperti itu. Dari kayak nyampainya itu berapa lama? Apakah adaptasi dulu? Oh enggak sih kalau itu, berhubung saya juga teman-teman deket juga, saya gampang akrab sama teman, cuma tinggal liatin aja. Kalau waktu itu, waktu saya pentas di Tugu Pahlawan itu, teman saya ajak buat nonton saya. Terus saya iming-imingin saya kasih es krim atau saya kasih mixu gitu, teman saya ajak mau aja. Terus habis itu pas di sekolah saya pentas, katanya wayang itu nggak sekono itu, ternyata wayang itu asik. Oh, berarti langsung. Iya. Oh iya, ada nggak kira-kira persiapan khusus sebelum tampil? Apakah juga mengikuti pakem Jawa sebelum tampil seperti doa atau mungkin sesajian? Oh enggak, kalau saya untuk mempersiapkannya tuh lebih ke latihan. Jadi sebelum saya pentas, sebelum saya ikut lomba, saya sama teman-teman saya buat latihan untuk bahas lakon apa, iringannya kayak gimana, apa aja yang harus disiapin, kayak seperti itu. Itu persiapannya berapa lama? Untuk misalnya kalau buat perlombaan itu dalam waktu 3 atau 2 bulan minimal. Itu tergantung iringannya juga. Kalau iringannya mau dibuat menarik, itu mungkin bisa jauh lebih lama. Kalau iringannya yang klasik, bisa lebih cepat juga, seperti itu. Ngomong-ngomong, Riza penasaran deh sama tokoh wayang favorit Mas Reva. Dan apa alasan dibalik pilihan itu? Karena kan kebanyakan para dalang itu pasti punya tokoh wayang favoritnya tersendiri. Ya, ini kebetulan saya juga bawa wayangnya. Ini wayangnya namanya Bima. Saya tertarik sama Bima ini karena yang pertama, dia itu semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun dia diolok-olok sama Kurawa, walaupun dia suka dilemparin batu saat latihan sama guru turna sama Kurawa, dia masih tetap semangat, tetap tekun sampai dia benar-benar gapai semua impiannya, seperti itu. Mungkin yang lain atau ada nggak? Oh, kalau yang lain nih sukanya Bima aja. Jadi yang paling favorit Iya, itu yang Bima. paling favorit Bima aja. Apa sih harapan dan impian Mas Reva untuk kedepannya terkait dengan perkembangan seni wayang dan peran di dalamnya? Kalau harapan saya untuk seni pedalangan, semoga tetap bertahan, dan untuk generasi-generasi muda juga saat ini jangan mandang wayang itu kuno, wayang itu mistis atau apapun. Di dalam wayang itu juga ada pelajaran hidup. Jadi setiap lakon juga itu ada bisa satu yang dipetik buat jadi pelajaran hidup. Seperti lakon Bima Sagu, itu lakon yang menceritakan tentang Bima yang menuntut ilmu di Guru Turna, yaitu tadi seperti Guru Turna tadi, itu Bima itu di dalam cerita itu dihalangi terus sama Kurawa, kayak mau dibunuh, mau diracuni, dilempari batu, dihalang-halangi, diajak perang, tapi Bima itu tetap semangat, tetap
teguh buat ngejar semua ilmu yang diajarkan guru Dorna seperti itu. Itu tadi ya Saudara Radio. Terus yang terakhir, kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan Mas Reva buat buat Saudara Super Radio yang lagi nonton podcast ini, terutama generasi muda yang belum kenal dekat dengan dunia wayangan atau bedalangan. Iya. Untuk kalau teman-teman saya generasi muda, pesan saya cobalah minimal nonton wayang kulit seumur hidup sekali aja. Karena di wayang itu ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Setelah itu kita juga dalam menonton itu juga kita udah termasuk melestarikan. Itu aja sih. Nah, tadi kan Mas Reva kan udah bagikan tokoh wayang favorit ya. Nah, sekarang boleh dong bagiin tokoh dalang favorit yang jadi role model saat Mas Reva jadi dalang. Kalau tokoh favorit saya itu ada dua. Yang pertama almarhum Ki Seno Nugroho, yang kedua Ki Entu Susmono. Yang pertama Ki Seno. Kalau Ki Seno itu yang saya tiru adalah antara suara tokoh antar tokohnya itu berbeda-beda. Di situ saya juga suka karena suaranya terlihat bagus. Terus yang kedua juga orangnya juga jago melucu. Kalau Ki Entus itu saya tiru karena sabetannya juga bagus. Kalau wayang itu perang terlihat gagah, terus sabetannya juga sangat cepat dan kalau teman-teman juga bagus sekali. Itu sih dari dua tadi. Mungkin berpengaruh nggak sih saat jadi wayang itu kayak apa namanya yang pedalang favorit itu Mas terapin ke Masnya sendiri? Itu ngaruh sih, kayak jadi motivasi tambahan buat saya juga biar bisa niru sama dengan dalang favorit saya seperti itu sih. Oh, jadi kayak jadi acuan Iya, gitu ya. iya. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Rizza jadi lebih tahu deh soal dunia pedalangan setelah sharing sama Mas Reva. Jujur Rizza masih perlu banyak belajar soal wayang atau seni perdalangan. Obrolan ini menambah ilmu banget, makasih ya. Iya, sama. Nah, karena tadi udah cerita banyak, saya jadi makin penasaran deh saudara, gimana sih kalau ngedalang? Boleh dipraktekkan dong buat saudara Super Radio. Tapi sebelum itu Rizza juga penasaran deh, kira-kira lakon apa sih yang mau Mas Reva mainin buat ngedalang? Oke. Kalau ini saya mau tunjukin cuplikan adegan Bima ngebunuh raja yang murka. Jadi raja itu di kerajaan itu suka makanin rakyat-rakyatnya saat lapar. Jadi semua warga-warga di kerajaan itu dimakanin sama raja itu. Jadi saya mau nunjukin adegan Bima mau ngebunuh raja tersebut. Jal, ono wong wani ngadang anuku, sapa kowe? Aku Werkudara. Wah, wong Pandhawa kowe. Akon gigit pedhot kulungmu. Nah saudara, karena tadi kita udah bincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan Mas Reva dan sedikit melihat cuplikan saat Mas Reva mendalang, saatnya saya Maritza pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan salam merdeka.